Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Oke, selamat pagi kepada eh, narasumber kita yang sangat hebat ya, Bu Lydia Natalia Sartono, eh, SPD MPD ya, yang sebentar lagi akan menjadi doktor ya, dokter muda, dokter yang baru ya, dan semoga nanti ada inspirasi untuk teman-teman yang lain ya, ada berkat juga ya untuk Mas Daus ya, supaya bisa mengambil S3 dan juga Mas Ferdinand ya. Selamat datang kepada Bung Muhammad Firdaus ya. Jadi Mas Daus ini adalah dosen muda di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa di tempat saya mengabdi, dan beliau ini sangat konsen dengan isu-isu yang terkait dengan keindonesiaan dan kebangsaan. Dan telah hadir juga bersama kita adik Ferdinandus Calut ya, Esfil ya. Dia ini harusnya sudah menjadi pastor ya. Tetapi kakaknya baru ditabiskan jadi pastor kemarin ya, dan sedang mempersiapkan diri untuk dikirim ke Amerika. Beliau di kongregasi SVD ya. Nah, Bu Lydia, Pak Firdaus dan juga Bung Ferdinand, pada kesempatan ini kita mendiskusikan tentang narasi kemerdekaan di kalangan kaum muda ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang sebentar lagi akan dirayakan ya, minggu depan, itu sudah memasuki usia 77 tahun ya. Dan sebagaimana usia manusia, usia 77 tahun itu sudah masuk usia kakek nenek ya, usia yang sudah cukup matang, usia yang istilahnya sudah tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi lagi ya. Nah, tetapi jika kita menapaki perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, maka ada sebuah narasi yang sebenarnya sampai dengan saat ini masih merupakan tantangan kita bersama ya. Konon katanya kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah perjuangan para pemuda ya. Misalnya kita ingat dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ya, dengan 3 narasi yang mereka junjung tinggi. Yang pertama itu adalah persatuan dan kesatuan, kemudian yang kedua itu adalah bahasa Indonesia, dan yang ketiga itu adalah satu nusa ya, satu nusa, satu bangsa ya, satu tanah air. Dan pada hari ini tentu saja kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan ya, baik tantangan yang bersumber dari dalam negeri maupun tantangan yang bersumber dari mancanegara ya. Ada tekanan globalisasi yang mengintervensi kehidupan kita di Indonesia, yang tentu saja membutuhkan kekuatan-kekuatan baru, semangat-semangat baru, dan juga inspirasi-inspirasi baru yang kita sebut dengan narasi ya, kemerdekaan di kalangan kaum muda ini. Nah, waktu dan kesempatan yang pertama kita berikan kepada Bu Lydia ya. Bagaimana sih Bu Lydia melihat narasi kemerdekaan yang diusung atau diperjuangkan oleh kaum muda saat ini? Silakan Bu Lydia. Baik, terima kasih Pak Boris atas waktunya. Ya, menarik sekali kalau melihat tema kita hari ini, narasi
kemerdekaan kita. Dan saya terhanyut ya kalau di jalan saya diingatkan waktunya sudah mulai merayakan kemerdekaan. Seremonial akan mulai lagi dengan teman-teman yang saudara kita pedagang kaki lima yang udah heboh gitu kan, menyiapkan benderanya ya kan untuk Iya. dijual. Dan itu salah satu bagi saya, kalau tidak diingatkan mereka mungkin kita udah terlalu larut dengan kehidupan kita yang masih menjadi pertanyaan besar soal kemerdekaan gitu ya. Jadi saya apresiasi mereka lah yang mengingatkan kita bahwa seremonial kemerdekaan akan mulai, atau bahkan bisa diingat, wah kita sudah merdeka ya gitu, dengan bendera merah putih yang sudah dikibarkan di tepi jalan, atau teman-teman pedagang kaki lima atau asongan yang mengingatkan kita hari raya kemerdekaan sudah mulai dekat. Nah, kalau kita kaitkan dengan anak muda ya, saya mengingat karena kemajuan teknologi yang cukup pesat, sehingga kita hampir bisa dikatakan lupa bahwa ada momen-momen penting. Bahkan mungkin kita bisa apresiasi juga kepada pemerintah yang mengingatkan kita, misalkan tanggal merah. Oh itu ada hari rayanya, gitu kan? Oh ini ada seremonial kembali dengan mengingat momen-momen penting di negara sejarah kita. Nah, kemajuan teknologi ini menjadi sesuatu yang mengerikan kalau kita tidak diingatkan dengan momen-momen atau sesuatu yang membuat kita ada hal yang penting ya. Nah, oleh sebab itu ya, kita teman-teman yang mengingatkan kita ataupun pemerintah mengingatkan kita pada tanggal merah yang diberikan, dibarengi dengan kemajuan teknologi ini justru hal yang menjadi evaluasi besar-besaran terhadap bagaimana negara kita ini sudah merayakan kemerdekaan 77 tahun, ya masuk ke 77 tahun, dan tentu ini juga bukan usia yang mudah. Kemerdekaan menjadi sesuatu kalau dirayakan seremonial, tetapi menjadi sesuatu mengingatkan kita kembali bahwa apakah kemerdekaan itu hanya sebatas euforia saja kalau kita lihat hari ini. Karena yang kita sadari bahwa kemerdekaan itu adalah suatu kebebasan dari himpitan yang melanggar dari hak-hak pribadi kita masing-masing. Kemerdekaan itu yang ingin kita capai, bagaimana kita berekspresi, apalagi dengan teknologi, kemajuan teknologi yang cukup besar. Artinya kita ingin mengekspresikan diri, apa yang kira-kira mengena ya dalam diri kehidupan kita sebagai khususnya dalam bingkai warga negara Indonesia, terlepas yang lainnya ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita berekspresikan diri tetapi masih banyak sesuatu yang tersandung oleh masalah-masalah yang bagi kita cukup klasik gitu. Nah, misalkan kalau sekarang kita lihat dari aspek perempuan ya, masalah bagaimana kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi pembicaraan setiap hari dari kalangan anak muda, bukan orang tua saja, anak muda yang mencari kebebasan berekspresi tapi tersandung dengan masalah-masalah kekerasan perempuan. Dan itu masih kita menjadi pembicaraan, bahkan undang-undang sudah ada, pun masih juga perlu mencari tempat bagaimana ini bisa ditegaskan. Lalu kemudian sekarang kita disadari bahwa kebebasan ekspresi mulai terbatasi. Seperti misalkan kita masih ada pro dan kontra terhadap perancangan undang-undang KUHP. Oleh sebab itu, ini yang sesungguhnya yang bisa kita ingatkan kembali apa yang disampaikan oleh Bung Karno, mengatakan mungkin di zaman dia gampang mengusir penjajah, tapi di zaman kita anak muda hari ini nggak gampang mengusir penjajah dari masalah itu. Nah, oleh sebab aturan-aturan dibuat, memang kita bisa sepakati bahwa itu menjadi mutlak. Tetapi yang harus kita sadari perlu didukungkan dengan adanya kesadaran moral dari setiap pribadi manusia. Mulai dari mana kita memberikan kesadaran moral? Mulai dalam diri kita yang diajari dengan masalah lingkungan kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita, untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai moral itu terus kita gulirkan tanpa harus mengingat ada sesuatu aturan yang saklek, seperti misalkan ini ada undang-undang kan nanti kamu dimasukin penjara. Kita dengan
sekelumit masalah begitu nggak selesai-selesai. Bagaimana tatanan kebangsaan untuk berekspresi secara bebas, dalam arti ada batas-batas moral yang harus kita sadari untuk membatasi gerakan itu. Bukan masalah hanya sekedar dengan aturan undang-undang yang ujung-ujung masalah hukum. Nanti pembahasan kita nanti kembali lagi ya, kita tahu hukum kan tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan itu masalah yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu ya Bang Boris, karena kesempatan ini kita bicara soal narasi kemerdekaan, ya kita masih mempertanyakan kebebasan kita sampai di mana yang boleh kita sadari. Tapi kalau kita kembali kepada ranah hukum, tentu kita nggak akan selesai. Tapi kembali lagi bahwa nilai-nilai moral yang paling penting hari ini untuk memadahi kepentingan kebebasan moral. Kalau kita sadar bahwa ini Halo Mbak Lydia. halo, hilang ya? Lanjutkan ya. Sampai di mana tadi ya? Hilang tadi. Sampai, Silakan. sampai di mana tadi? Saya udah mau selesai masalah tadi. Sampai di tentang kebebasan berekspresi Oh ya. iya, jadi kembali lagi bahwa karena ini berkaitan dengan tema narasi kemerdekaan, ya tentu kita kembali pada kebebasan. Nah, kebebasan yang kita inginkan hari ini adalah kebebasan berekspresi. Karena mengingat teknologi tadi ya cukup pesat sehingga kita kadang tersandung oleh masalah-masalah yang tabu menurut kita, dan itu tidak terkontrol. Kalau kita serahkan kepada semua masalah hukum yang tadi kita lihat bahwa berekspresi, karena misalkan dari segi perempuan yang hari ini merasa belum merdeka karena kekerasan perempuan itu selalu berhimpitan dengan lingkungan perempuan gitu. Jadi mau perempuan melindungi diri dengan caranya dia salah, mau melakukan seperti apa mohon dilindungi malah ada kekerasan, dan itu menjadi tantangan bagi kita. Kemerdekaan itu seharusnya memberikan kebebasan ekspresi kepada perempuan untuk bisa menjadi diri tapi tidak merusak orang lain atau merusak tatanan negara gitu. Nah, oleh sebab itu yang menjadi tembok yang paling nyaman bagi kita hari ini dalam menegakkan suatu ekspresi diri ini adalah ya nilai-nilai moral harus kita sadari bersama, tidak hanya sekedar dilemparkan kepada pihak berwajib atau pada undang-undang yang melindungi masalah itu saja gitu. Oleh sebab itu dan apalagi kita lihat rancangan undang-undang KUHP bukannya memberikan kebebasan ya, itu masih ada pro dan kontra. Ada mengatakan bahwa belum memberikan kebebasan, tetapi ada juga yang mengatakan sudah final. Oleh sebab, nah inilah yang kemudian perlu disadari bersama dalam mengingatkan kembali kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan berekspresi dalam rangka mencapai menghadapi kemajuan teknologi yang tidak bisa kita rem. Gitu. Tapi satu-satunya yang bisa kita jadikan kendaraan atau menjadikan sebagai pembatas diri adalah penegakan kembali nilai-nilai moral yang tidak tabu, tidak hanya sekedar urusan masalah agama atau budaya, tetapi kesadaran lingkungan yang harus benar-benar kita identifikasi baik-baik untuk bisa menjadi kekuatan bagi kita berekspresi, khususnya bagi anak muda sekarang. Begitu, Bang. Oke, terima kasih banyak Mbak Lydia ya. Ini menarik sekali ya. Memang riset dari BPS ya, bahwa saat ini itu Indonesia sedang bermasalah terkait dengan kebebasan berekspresi ya. Ada dua tantangan kebebasan berekspresi kita yang masih rendah ya. Yang pertama itu adalah menonjolnya kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dan yang kedua juga kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait juga dengan kebebasan berekspresi, atau dengan kata lain masyarakat juga ternyata menjadi pelaku utama di dalam penggunaan kekerasan ya. Nah, ini saya catat ada 3 hal yang penting yang disampaikan oleh Mbak Lydia. Yang pertama adalah kebebasan berekspresi, kemudian yang kedua itu adalah penggunaan kekerasan, yang ketiga adalah penegakan hukum, dan yang kelima itu adalah etika dan moral ya.
ini saya rasa hal-hal yang menurut saya masih menjadi narasi-narasi yang sangat dominan atau diwacanakan di kaum muda saat ini ya. Mungkin kita memberikan kesempatan kepada Bung Daus dulu. Bung Daus, silakan. Halo. Oke, karena Bung Daus mungkin Halo, selamat selamat pagi, Pak Bung. Boris. Ini Maaf ini telat. jadi ada Meetingnya. 4 hal ya yang disampaikan oleh Mbak Lydia ya. Yang pertama, sampai dengan hari ini kita masih menghadapi persoalan terkait dengan kebebasan berekspresi ya. Dan ini memang juga sesuai dengan riset yang dilakukan oleh BPS ya. Kemudian yang kedua, masalah kekerasan ya, baik itu kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun juga kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga itu adalah masalah penegakan hukum, dan yang keempat terkait dengan etika dan moral ya. Nah, bagaimana ini Mas Daus sebagai salah seorang muda tentu saja melihat ya ada faktor-faktor lain juga selain yang sudah disebutkan oleh Mbak Lydia. Silakan Bung Daus. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Boris, Mas Selamat Ferdi pagi. ya, dan Bu Lydia tadi yang sepertinya sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Dalam. Tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Lydia terkait dengan bagaimana adanya permasalahan kaum muda saat ini memang cukup urgent sekali ya kita bahas itu. Tetapi secara umum sebelum saya masuk ke situ, saya akan membawa diskusi ini ke arah konseptual dulu Pak Boris ya. Bahwasanya kalau kita ketahui, kalau kita berbicara terkait dengan kebangsaan, apalagi kita menjelang hari raya kemerdekaan kita ya, yang ke-77, sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Semoga semakin maju, semakin jaya Republik Indonesia. Yang kalau kita berbicara terkait dengan adanya kebangsaan dan peran kaum muda itu seperti apa, itu tidak terlepas dari ideologi yang berkaitan dengan nasionalisme, ya. Nasionalisme. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan nasionalisme itu saya rasa sudah makanan sehari-hari. Apa itu nasionalisme yang berangkat dari konsep kebangsaan dan lain sebagainya, yang itu di dalam beberapa konsep dan teori itu sejatinya nasionalisme itu ada 4 macam ya. Yang pertama adalah nasionalisme dalam bentuk liberal, yang kedua nasionalisme dalam bentuk konservatif, yang ketiga nasionalisme ekspansitoris, dan yang keempat adalah nasionalisme antikolonial dan postkolonial. Nah, untuk itu kita pertama masuk ke dalam konsep yang pertama adalah nasionalisme dalam bentuk liberal. Nah, nasionalisme dalam bentuk liberal ini itu cenderung mengartikan nasionalisme bentuk ini adalah berprinsip determinasi diri. Determinasi diri yaitu setiap orang dianggap memiliki sesuatu hal yang setara dengan orang yang lain, gitu ya. Jadi nasionalisme dalam bentuk ini itu beranggapan bahwasanya orang antara satu dengan yang lain itu setara, antara kelompok satu dengan yang lain itu setara. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan antara kelompok satu dan yang lain. Sehingga dengan tidak ada perbedaannya tersebut, itu menciptakan suatu kondisi yang cenderung stabil dan damai, gitu ya. Jadi orang itu harus memperhatikan kondisi orang lain. Orang itu harus selalu bisa peduli terhadap orang lain atau kelompok lain dan lain sebagainya. Nah, konsepsi terkait dengan nasionalisme liberal ini itu memang berawal dari konsep liberal. Individualisme yang ekstrim dinamakan liberalisme, yang itu adalah upaya-upaya untuk di mana setiap hak-hak dan ciri khas-ciri khas bangsa ini itu diberikan keleluasaan ya. Sehingga
dengan adanya konsepsi nasionalisme liberal ini, kita ketahui antara bangsa satu dengan bangsa yang lain itu tidak akan terjadi suatu perpecahan, tidak akan terjadi suatu permusuhan, konflik, dan lain sebagainya. Sehingga ada konsep yang luar biasa di dalam konsep nasionalisme liberal ini, dibuatlah suatu organisasi-organisasi transnasional, misalnya seperti dibuatlah lembaga-lembaga untuk kerjasama dalam bentuk misalnya di Asia Tenggara ada ASEAN, di Timur Tengah ada Liga Arab, di Eropa ada Uni Eropa. Nah, itu adalah konsepsi awal dari awalnya nasionalisme liberal, sehingga antara satu bangsa dengan bangsa yang lain tidak akan adanya suatu perpecahan, konflik, tapi cenderung adanya kerjasama antara satu dengan yang lain di berbagai macam bidang. Sehingga timbullah tadi organisasi lingkup skala beberapa negara. Nah, tetapi di dalam konsepsi ini ada beberapa catatan yang penting. Cenderung konsepsi terkait dengan nasionalisme liberal itu cenderung naif ya, atau cupu, culun. Bahwasanya adanya upaya untuk bekerja sama ini, tidak ingin berkonflik ini, tapi itu nyatanya setiap orang, setiap bangsa itu memiliki konsep kesukuan, kedaerahan, perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga cenderung untuk mereka melakukan suatu perlawanan antara satu dengan yang lain, karena ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Nah, itu di konsepsi nasionalisme liberal yang pertama. Yang kedua, itu ada di nasionalisme dalam bentuk konservatif. Nah, kalau tadi di liberal ini berdasarkan prinsip determinasi diri, konservatif ini cenderung tidak menggunakan konsep determinasi diri. Tetapi apa? Tetapi orang itu sudah diciptakan dari sananya ada perbedaan-perbedaan. Kalau tadi kan di liberal ini ya semua orang dianggap sama. Tapi kalau yang konservatif ini itu orang-orang itu sudah mendapatkan perbedaan dari sana, gitu ya. Dari lahir itu sudah berbeda dan lain sebagainya. Sehingga kecenderungannya konsep terkait dengan nasionalisme konservatif itu mengkehendaki antara satu dengan yang lain berkumpul atas dasar kenyamanan, kesamaan bahasa, kesamaan ras, kesamaan agama, gitu ya. Yaitu konsep kenyamanan seperti itu yang merupakan awal dari konsepsi nasionalisme dalam bentuk konservatif. Nah, kita lihat ya, beberapa negara yang memiliki konsep nasionalisme konservatif itu seperti Inggris, seperti Amerika Serikat, yang itu merupakan ada konsep sejarah yang ditarik gitu ya. Ada kesamaan terkait dengan suatu historis yang sangat panjang yang itu membuat para warga negaranya itu menjadi satu dengan memiliki satu tujuan. Kalau kita lihat konservatif ini ada beberapa yang langsung turunkan melalui kebijakan-kebijakan negara ataupun pemerintahnya. Kita ketahui untuk bisa melindungi Inggris menjadi negara yang adidaya, banyak sekali masyarakat yang memiliki konsep konservatif ini cenderung ingin lepas dari Uni Eropa. Brexit, British exit. Ya. Untuk apa? Untuk upaya melindungi kemapanan yang telah mereka punya. Dengan mereka itu keluar dari Uni Eropa, maka adanya imigran-imigran itu cenderung tidak dibolehkan masuk ke Inggris. Cenderung ke negara-negara yang tadi, yang konsep nasionalismenya liberal. Seperti Jerman, Perancis ya, itu masih memberikan keleluasaan untuk bagi para imigran masuk ke dalam. Nah, terkait dengan konservatif ini, nasionalisme konservatif, memang itu adalah tujuannya untuk melindungi aspek yang sudah mapan, yang sudah concern, tidak mau diganggu dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita ketahui di Inggris itu ada konsepsi melindungi pound sterling dari dominasi euro ya, ataupun dari dolar Amerika Serikat, sehingga adanya kekuatan ekonomi yang dipertahankan, kebijakan untuk mempertahankan mata uang itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kondisi dalam kerangka konservatisme ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada nasionalisme ekspansionis. Nah, ini dari kata ekspansi, yaitu ingin memperluas wilayah gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini ini dimaksudkan sebagai nasionalisme yang cukup ekstrim gitu ya. Yaitu apa? Untuk memperluas wilayah dan lain sebagainya, sehingga ini juga berkaitan dengan bentuk imperialisme untuk memperluas daerah jajahan dan lain sebagainya. Karena mereka itu terutama kalau di beberapa teori ya,
dari Nicholas Calvin dan lain sebagainya, itu mencoba menceritakan bahwasanya kalau di Inggris dan Perancis itu adalah ras yang paling hebat, ya, ras yang paling hebat, ras yang paling berkuasa, dan mereka itu memandang ras lain itu jauh di bawah gitu ya, dan itu upaya-upaya untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka sendiri untuk bisa menguasai daerah lain gitu ya. Ditambah lagi cerita-cerita sejarah dulu berkaitan dengan misalnya ada Imperium Romawi kuno yang sangat luar biasa luasnya, sehingga Italia di fasisme dan Jerman nazisme itu mencoba melihat kembali sejarah bahwasanya ada upaya yang sangat luar biasa oleh pemimpin sebelumnya, dan itu akan diperjuangkan melalui nasionalisme ekspansionis ini. Nah, lalu yang keempat adalah nasionalisme postkolonial ataupun antikolonial ya. Nah, itu terutama di negara-negara yang telah bertahun-tahun dijajah, dihisap ataupun bahasa lainnya yang cenderung merugikan bangsa tersebut, untuk apa? Untuk melawan adanya kolonialisme. Dan negara-negara postkolonial juga seperti melawan adanya konsep kapitalisme ataupun dominasi Amerika Serikat seperti di Iran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah 4 hal yang berkaitan dengan konsep dari nasionalisme, yaitu tadi adalah bentuk liberal, bentuk konservatif, lalu bentuk ekspansionis, dan bentuk anti kolonialisme. Nah, lalu bagaimana kira-kira kita pemuda di Indonesia memahami terkait dengan kebangsaan tersebut, apalagi kita akan menjelang tahun 77 tahun ya di Indonesia merdeka, itu seperti apa kira-kira peran pemuda. Nah, yang pertama terkait dengan konsepsi awal adanya kemerdekaan di Indonesia, pasti kita menggunakan konsepsi nasionalisme anti kolonial yang melawan kolonialisme tadi. Tapi di sisi lain kita itu cenderung memiliki konsep konservatif, gitu ya, konservatif. Adanya suatu hal yang sudah mapan, adanya suatu hal yang sudah dianggap sudah nyaman dan lain sebagainya itu dipertahankan. Tetapi cenderung kita juga memiliki konsep untuk bisa bertindak sangat evolusi gitu ya, evolusi. Dengan adanya perbedaan-perbedaan suatu keadaan, maka kita bisa mampu merespon dan kita mampu bisa mengembangkan itu. Sehingga terkait dengan beberapa masalah tadi, memang yang kita ketahui dari Bu Lydia tadi ada kekerasan dan lain sebagainya, memang itu tidak lepas dari bagaimana peran negara gitu ya, dan juga adanya peran pemuda gitu ya. Bagaimana peran pemuda sebenarnya? Yang pertama adalah pemuda itu seharusnya memiliki konsep terkait dengan pengembangan kreasi dan ide-ide yang cemerlang gitu ya. Ide-ide yang cemerlang. Artinya apa? Kreasi, kreativitas, inovasi, ide itu kita tidak boleh kalah dengan bangsa-bangsa lain yang sudah jauh lebih mapan, jauh lebih berkembang, jauh lebih maju teknologinya dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya untuk bisa melihat kreativitas dan ide-ide yang dimiliki pemuda itu harus dibantu oleh peran pemerintah. Kita sudah punya ide untuk membuat suatu teknologi yang mutakhir dan lain sebagainya. Tapi apakah kita mau menggunakan teknologi tersebut? Pertanyaannya kan itu. Nah, kalau kita mau, maka kita mendukung kreativitas dan ide yang dimiliki oleh para pemuda. Jangan sampai kita sudah mampu membuat, tapi kita malu menggunakannya atau tidak mendukung menggunakannya. Oleh karena itu, maka upaya pemuda adalah bentuk suatu konsep bahwasanya kita juga memiliki nasionalisme konservatif, yaitu bangga terhadap yang telah kita punya, sehingga kita mau melakukan apa yang pemuda-pemuda yang berinovasi ini kita gunakan ya produknya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan berjuang di dalam masalah negara. Nah, ini penting juga. Banyak sekali pemuda saat ini itu hanya pandai mencaci tapi tidak pandai mencari solusi gitu ya. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Karena yang namanya pemuda itu menjadi bagian dari problem solving, pemecah masalah. Kalau kita hanya mencari masalah, mencari kesalahan-kesalahan pemerintah, mencari kesalahan-kesalahan kaum yang misalnya sudah dianggap sebagai yang memiliki kekuasaan gitu ya. Nah, kita mudah sekali untuk mencari masalah-masalah dan kita caci maki gitu ya. Tetapi setelah kita caci maki, apa peran pemuda? Gitu ya.
kita harus mencari solusi. Bagaimana solusinya? Maka kita harus berkaitan dengan beberapa hal. Yang berikutnya adalah melalui kontribusi politik. Nah, kontribusi politik itu penting. Memastikan kontribusi politik itu bukan hanya berkaitan dengan pemilu saja, tapi setiap agenda kepentingan melalui konsep dari Habermas, yaitu demokrasi deliberatif, itu pemuda itu disertakan, dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan demokrasi yang banyak ruang-ruang ini, ruang-ruang politik diciptakan. Sehingga adanya kontribusi politik itu salah satunya untuk menjawab tadi permasalahan yang ada. Nah, kalau pemuda saja itu tidak suka memiliki kontribusi politik atau apatis gitu ya. Politik bukan hanya berkaitan dengan pemilu saja, bukan demokrasi prosedural saja, tapi demokrasi substansial ini yang penting. Melalui salah satunya adalah konsep tadi, deliberatif. Nah, sehingga minimal sekali pemuda itu aktif di dalam suatu perkumpulan, organisasi, membahas negara, jangan hanya berkaitan dengan ya cuma konsumtif saja, tapi produksi pengetahuan itu perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya wadah yang dibentuk oleh Pak Goris ini ya seperti diskusi seperti ini, gitu ya. Itu apa? Untuk bagaimana kita berlatih berpikir, berdiskusi ya, sampai mungkin berdebat juga itu penting. Tapi berdebat jangan sampai masuk ke dalam hati, cukup sampai di leher saja gitu ya. Itu penting. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan menguatkan logika local wisdom ya. Local wisdom itu penting. Artinya kearifan lokal. Seringkali untuk dikatakan sebagai pemuda yang kece gitu ya, yang modern itu seringkali harus adanya kondisi-kondisi yang berkaitan dengan aspek dari luar negeri itu kita serap ya. Kita serap begitu banyaknya, tapi kita melupakan local wisdom. Kita melupakan konsepsi kalau salah satu ideologi ataupun paradigma namanya postmodernisme ya. Sejauh ini kita kan menggunakan modernisme, teori-teori pertumbuhan, teori-teori pembangunan dan lain sebagainya. Tapi kita juga melupakan kondisi-kondisi postmo ya, yang itu merupakan bagian penting bagaimana kita itu salah satunya adalah memperkuat local wisdom, kearifan lokal. Oleh karena itu pemuda di seluruh Indonesia, seluruh tanah air itu harapan saya mampu juga mengenalkan adanya budaya-budaya lokal masing-masing. Tetapi kita bukan terjebak ke tribalisme, kesukuan ya, bukan seperti itu. Tetapi mengenalkan itu untuk mencapai suatu kesatuan, yaitu kesatuan negara Republik Indonesia itu ya, bukan ke kesukuan masing-masing, tapi untuk mencapai kesatuan, integrasi politik. Mungkin seperti itu, Pak Goris. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, apakah suara saya jelas, Mas Ferdi? Iya Mas, ya Mas, jelas. Oke, terima kasih banyak ya Mas Daus ya. Saya rasa luar biasa ya, kita dicerahkan secara konseptual ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Daus ini mungkin juga kita perlu mengingat ya, orang seperti Ernest Renan ya. Ernest Renan itu mengatakan bahwa nasionalisme itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Barangkali perlu kita lihat ya, sejauh mana sih kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan muda saat ini ya. Barangkali ya kita tidak mengklaim ya. Barangkali para pemuda ini kan punya cara berpikir sendiri ya. Menurut mereka kesadaran berbangsa dan bernegara itu barangkali tidak bisa dinarasikan dengan perjuangan seperti zaman pra kemerdekaan ya, tetapi ditunjukkan oleh misalnya inovasi, kreativitas, kemudian juga keaktifan mereka di dalam berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, yang kedua, tentu saja kita ingat ya perkataan dari Albert Einstein ya. Dia mengatakan bahwa bahaya terbesar dari nasionalisme itu adalah orang akan jatuh
kepada fatalisme ya. Fatalisme itu kebanggaan dan kecintaan yang berlebihan itu menimbulkan terjadinya misalnya munculnya pemimpin seperti Hitler ya, atau nasionalisme Mussolini ya, atau juga nasionalisme yang diciptakan oleh Jepang ya dengan Pan-Asianya itu. Yang dengan Pan-Asianya itu melakukan ekspansi yang sangat luar biasa ya. Dan saat ini saya rasa kita juga berhadapan dengan tantangan bagaimana Rusia ya melakukan ekspansi terhadap Ukraina ya. Kemudian beberapa negara lain juga sedang melakukan politik ekspansionis ya, seperti Cina yang punya keinginan untuk melakukan penyerangan terhadap Taiwan dan lain-lain sebagainya ya. Nah mungkin untuk memperkaya diskusi kita, kita beri kesempatan kepada Bung Ferdinand. Bung Ferdinand, bagaimana sih menurut Bung Ferdinand pandangan kaum muda terkait dengan narasi kebangsaan dan keindonesiaan? Silakan. Terima kasih Pak Goris. Selamat siang untuk Pak Goris, untuk Mbak Lydia, dan juga untuk Mas Firdaus ya. Salam semangat. Ya, salam jumpa lagi dan selamat siang juga untuk para pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Ya, seperti sudah dikatakan Pak Goris tadi, tahun ini Indonesia menjejaki usia kemerdekaan yang ke-70 tahun. Ya. Hari ulang tahun kemerdekaan memang menjadi momentum emas ya untuk merawat ingatan historis akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari bangsa-bangsa kolonial dan membangkitkan imajinasi kolektif akan prospek Indonesia di masa depan. Nah, pada momen peringatan HUT kemerdekaan tahun ini, ketika dimintai oleh Pak Goris untuk berbicara di forum ini, sebagai generasi milenial atau generasi muda Indonesia, saya ingin menyoroti dua isu penting ya dalam perjalanan bangsa kita ya, sejak berdirinya hingga saat ini. Dua isu itu ialah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ya, tadi Mbak Lydia sudah berbicara tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kemudian Mas Daus juga berbicara tentang nasionalisme ya dalam berbagai ya, tipologinya. Ya, ada berapa tipologi nasionalisme yang dijelaskan tadi itu. Tapi saya lebih menyoroti fakta kemiskinan dan ketimpangan pembangunannya. Artinya sudah 77 tahun Indonesia merdeka, tapi kita belum selesai dengan urusan kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ya, itu memang terbukti ya laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, persentase penduduk miskin per Maret 2022 sebesar 9,54%. Ya, angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%. Tapi ini barangkali yang paling kecil ya selama pandemi COVID-19 melanda dunia. Ya. Saya kira semua negara di dunia ini tergoncang akibat makhluk kronik bernama COVID-19 itu. Kemudian berdasarkan daerahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022. Ya, angka ini turun dari September 2021 yang sebesar 12,53%. Sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50% pada Maret 2022 alias turun dari September 2021 yang sebesar 7,60%. Jadi memang dari data ini kita lihat juga ada ketimpangan pembangunan, baik itu pembangunan SDM di desa dan di kota juga pembangunan infrastruktur ya. Ya karena bagaimanapun ada korelasi yang erat antara pembangunan SDM dengan pembangunan infrastruktur. Kita lihat tadi indeks kemiskinan di desa itu ya 12,29%, kemudian di kota 7,50%. Jadi ada perbedaan, itu artinya tingkat kemiskinan di desa masih lebih besar ketimbang di kota ya. Kemudian 7 provinsi dengan jumlah penduduk miskin di atas 1 juta menurut catatan BPS juga. Yang pertama itu tempat di Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, 4 Sumatera Utara, kelima Nusa Tenggara Timur, keenam Sumatera Selatan, ketujuh Lampung ya. Itu 7 provinsi. Tapi dalam daftar 10 provinsi termiskin, ya Pulau Jawa tidak termasuk ya, Jawa ya provinsi di Jawa tidak termasuk. Itu mungkin karena
Ya, rasio tadi itu dihitung berdasarkan bagaimana perbandingan indeks itu dengan jumlah penduduknya. Tapi yang menarik ialah dari 37 provinsi di Indonesia, dari 10, ya berikut ini 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS hingga Maret 2022, dan mayoritasnya itu berasal dari Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Ya, itu menunjukkan ketimpangan pembangunan yang sangat luar biasa terjadi di Indonesia. Urutan pertama misalnya ditempati oleh Papua, yaitu 26,56%, kemudian Papua Barat 21,33%, ketiga Nusa Tenggara Timur 20,05%, Maluku 15,97%, Gorontalo 15,42%. Itu dari 1 sampai 5 ini semuanya dari Indonesia Timur ya, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kemudian ke-6 Aceh 14,64%, Bengkulu 14,62%, Nusa Tenggara Barat 13,68%, Sulawesi Tengah 12,33%, dan terakhir Sumatera Selatan 11,90%. Ya, urutan 8 dan 9 juga berasal dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi ini menunjukkan sekali lagi ketimpangan pembangunan di Indonesia. Sedangkan indeks Gini yang kita tahu saat ini ya per Maret 2022 itu sebesar 0,38%. Yang berarti bahwa semakin tinggi indeks rasio Gini kita, berarti ketimpangan antara orang miskin dan orang kaya itu semakin besar. Ya. Kemudian menurut saya data-data di atas memperlihatkan bahwa isu seputar kemiskinan dan ketimpangan pembangunan sampai saat ini masih menjadi isu krusial dalam usia kemerdekaan kita yang sudah mencapai 77 tahun ini. Ya, tapi bagaimana kita melihat historisitas dari problem ini? Ya, kita lihat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua atau sejak berakhirnya ya peristiwa kolonialisme, isu-isu tentang pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi semakin menonjol. Itu menjadi isu krusial global saya kira. Ya, pada awalnya orang menyoroti kedua isu itu karena dekolonialisasi dipandang gagal menghasilkan kemajuan ekonomi dan sosial di dunia ketiga atau negara-negara selatan ya dalam dikotomi kapitalisme itu. Sementara pada saat yang sama negara-negara industri maju barat atau negara-negara utara ya justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Ya. Nah, ketika kesenjangan ekonomi meningkat, orang melihat bahwa dekolonialisme itu justru melahirkan nekolonialisme baru atau nekolonialisme ya, atau kolonialisme baru. Dominasi politik antar negara digantikan dengan dominasi ekonomi ya. Dominasi ekonomi inilah yang dalam kajian postkolonial disebut sebagai bentuk penjajahan baru atau neokolonialisme ya. Lalu bagaimana kita melihat problem ini secara global? Ya, untuk saya dalam perspektif ekonomi politik global, neokolonialisme dalam bentuk penjajahan ekonomi atau dominasi ekonomi negara-negara barat, khususnya Amerika, terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak terlepas dari suatu perangkat atau suatu sistem besar yang disebut dengan kapitalisme. Tadi Mas Daus sempat singgung juga ya tentang ini. Ya. Jadi sistem ini mulai berkembang pada saat terjadi revolusi industri pada abad ke-18 ya. Dan salah satu pencetus ya, kalau kita baca buku Wealth of Nation-nya Adam Smith itu, ya dia sebagai salah satu ini juga pencetus teori itu. Ya, dia mengkritik sistem merkantilisme yang mengukur kesejahteraan suatu negara berdasarkan akumulasi barang-barang berharga. Kemudian sejak selesainya revolusi industri, memang kita lihat pada abad ke-18 itu banyak perubahan terjadi dalam ranah kehidupan manusia. Dalam bidang ekonomi misalnya, hal itu ditandai dengan berbagai penemuan baru, kekuatan mesin menggantikan tenaga manusia. Kemudian dengan mekanisasi produksi, orang mulai berpindah dari pertanian ke kota, sistem pabrik menggantikan pengolahan di rumah, dan kaum industrialis menggeser posisi tuan-tuan tanah dan para pendatang. Ya, efek lanjutnya itu terjadi penindasan terhadap kaum buruh karena barang-barang produksi itu dimiliki oleh kapitalis dan para buruh mereka harus bekerja di bawah kapitalisme itu. Ya, dan mereka mendapatkan upah yang tidak layak, juga sering tidak layak juga, dan mereka juga teralienisasi dalam 4 hal menurut Marx ya, baik dari pekerjaan, kemudian hasil pekerjaan mereka dari manusia lain, dan juga dari terrealisasi juga dari barang-barang itu, produksi itu. Nah, bagaimana kita lihat perkembangan selanjutnya dari kapitalisme itu? Pada tahun 1930-an kita tahu ada seorang ekonom bernama Keynes, John M. Keynes, dia yang memimpin revolusi pemikiran ekonomi. Dia ini menentang gagasan ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Ya.
karena menurut dia sistem ekonomi itu tidak bisa menjamin kesejahteraan warga negara atau kesejahteraan masyarakat dunia. Ya, ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. Ya, menurut ekonomi Keynesian ini campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk menstabilkan kembang bisnis siklus aktivitas ekonomi. Ya, jadi ia berbeda dengan pandangan ini yang justru meminimalisasi intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi. Ya. Kemudian bagaimana kita lihat itu setelah peristiwa Perang Dunia Kedua? Ya, pasca peristiwa Perang Dunia Kedua, kita lihat, apakah masih terdengar? Masih, bagus. Ya, kita lihat Pak Goris, setelah peristiwa Perang Dunia Kedua itu muncul wacana tentang bagaimana caranya mengatasi atau merekonstruksi, ya, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik, ya, negara-negara yang baru saja merdeka itu. Tapi penekanan yang lebih utama, ya, dalam kalau kita lihat kajian postkolonial itu lebih pada bagaimana rekonstruksi, ya, pembangunan ekonomi itu dan infrastruktur pasca perang. Dan waktu itu pada tahun 1944 saya kira, ya, dibentuklah Bank Dunia dan IMF, ya, tapi pengasahannya pada tahun 1947 atas persetujuan Bretton Woods, ya, atas persetujuan Bretton Woods. Tapi ide utama dari pembentukan lembaga internasional ini ialah untuk mengatasi krisis pasca perang, ya, sekaligus bertujuan untuk mengentas kemiskinan yang diakibatkan oleh Perang Dunia. Jadi sistem ini memang didesain untuk itu. Tapi pada waktu sistem ini dibentuk, itu dominasi sistem ekonomi Keynesian itu masih sangat kuat, ya. Ya, tapi ada upaya juga dari negara-negara kapitalis seperti Amerika yang diuntungkan oleh pembentukan IMF dan Bank Dunia itu untuk menjatuhkan sistem ekonomi Keynesian ini, ya. Dan upaya mereka itu pada akhirnya berhasil pada tahun 1970 dan 1980-an ketika Ronald Reagan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan juga Margaret Thatcher terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris, ya. Jadi pada tahun-tahun itulah sistem ekonomi neoliberal itu berkembang sangat kuat. Lalu apa yang menjebak dari lembaga dunia itu, lembaga IMF dan Bank Dunia itu? Ya, jadi lembaga ini didesain sebagai lembaga peminjaman global, ya. Jadi tujuannya itu memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang supaya untuk membantu mereka membangun infrastruktur, ya, dan juga membantu mereka mengentas kemiskinan akibat Perang Dunia Kedua. Ya, itu ide awalnya, ya. Tapi kita lihat, ya, selanjutnya justru ya, dua lembaga tadi itu justru mengubah visinya, ya. Justru kedua lembaga itu menjebak negara-negara berkembang sehingga mereka masuk dalam sebuah sistem kapitalisme yang justru semakin memperkokoh dominasi Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya itu dalam sistem ekonomi global, ya. Ya, kita lihat misalnya pada tahun 1980-an ketika SAPS atau Structural Adjustment Program itu dibentuk, program penyesuaian struktural, ya, lembaga Bank Dunia dan IMF ini memberikan sejumlah persyaratan kepada negara-negara yang ingin melakukan pinjaman di kedua lembaga itu. Dan beberapa persyaratan itu misalnya itu negara-negara yang hendak meminjam di IMF dan Bank Dunia, mereka harus melakukan pengurangan belanja pemerintahan dan seringkali itu melalui pemotongan dana-dana kesejahteraan, ya, atau usaha-usaha untuk menyeimbangkan anggaran-anggaran pemerintah melalui peningkatan pendapatan pemerintah, misalnya melalui peningkatan pembayaran untuk layanan-layanan pemerintah. Kemudian yang kedua itu pengurangan atau penghapusan subsidi bagi industri-industri domestik. Ya, ini semacam mereka menjebak supaya suatu negara itu semakin meningkatkan impor, ya, dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang dominan tadi itu. Kemudian penurunan atau penghapusan bea atau kuota-kuota dan pembatasan lain bagi barang-barang impor dan ekspor dan deregulasi ekonomi, ya. Jadi intervensi negara dalam sistem ekonomi itu seminimal mungkin supaya pasar bebas itu dapat berjalan, ya. Kemudian privatisasi aset-aset atau bahkan BUMN, ya, supaya roda perekonomian itu berjalan lancar. Jadi itu beberapa persyaratan dari Structural Adjustment Program yang, ya, menjadi syarat mutlak bagi negara-negara yang hendak melakukan pinjaman di IMF dan Bank Dunia. Dan apa dampaknya? Dampaknya itu terjadi krisis ekonomi
ya ekonomi global pada tahun ya, di Indonesia juga saya kira merasakan itu pada tahun 1997 dan 1998 ya. Apa yang hendak kita pelajari dari sistem ini ya, sistem global ini yang sekarang menjerat masyarakat dunia ini, atau yang oleh banyak pemikir disebut hantu kapitalisme ini atau hantu neoliberal ini. Jadi menurut saya sebenarnya usaha kita sekarang itu bagaimana meminimalisasi dominasi Amerika Serikat dalam persaturan ekonomi kita. Ya. Karena itu menurut saya isu tentang kedaulatan ekonomi itu menjadi penting. Ya. Bukan hanya kedaulatan politik ya, kedaulatan politik itu kita sudah perjuangkan dan kita sudah berhasil memperjuangkan itu pada tahun 1945 ketika kita mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi persoalan kedaulatan ekonomi ini menjadi persoalan krusial sekarang. Kemudian nanti diikuti oleh persoalan tentang kedaulatan digital, tapi itu soal lainnya. Tapi soal kedaulatan ekonomi ini menurut saya penting. Tapi memang tantangan kita karena kita sudah terjebak dalam pinjaman ini, pinjaman luar negeri kita yang sangat membengkak, yang semakin membengkak. Yang sekarang saya kira sudah hampir mencapai 6.000 triliun rupiah ya. Dalam data terakhir yang saya lihat tadi kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi bagaimana upaya keluar dari sistem ini? Tapi terlepas dari itu, sebentar baru saya akan tunjukkan bagaimana solusi apa yang kita harus ambil dan peran apa yang harus diambil oleh kaum muda. Kita lihat sejumlah kebijakan politik ekonomi di negara kita akhir-akhir ini, ya, contohnya privatisasi Pulau Komodo, kemudian kasus Spesipai di Timor atau provinsi NTT, itu kan menunjukkan bagaimana negara menerapkan sistem ekonomi kapitalisme atau neoliberal ini di negara kita. Ya, privatisasi aset-aset publik, ya, privatisasi BUMN, bahkan ya itu Telkomsel itu. Ya. Itu kan bagaimana negara kita menerapkan sistem itu, karena memang apa? Keputusan politik atau kebijakan ekonomi kita itu sudah macam kita sudah ini terperangkap dalam sebuah sistem besar itu, ya. Sehingga mau tidak mau kita mengambil keputusan itu karena kita sudah didesak semacam itu. Lalu bagaimana upaya kaum muda? Menurut saya kaum muda itu pertama dia mesti kreatif ya, menciptakan ya ini usaha-usaha baru ya. Kita kembali ke ekonomi Pancasila sebenarnya ya, yang sebagaimana yang dicita-citakan oleh Soekarno ya. Kita kembali ke sistem ekonomi Pancasila melalui koperasi ya, dan berbagai usaha-usaha lainnya. Kemudian peran kaum muda yang lain juga apa ya, menurut saya kaum muda juga mesti tampil kritis dan menjadi aktivisme ya, dengan kekuatan agensi moralnya. Itulah yang dilakukan oleh kaum muda menurut saya yang kita lihat akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh kaum muda di Labuan ya, kemudian di Jogja juga beberapa, dan juga dalam kerjasama dengan LSM. Tapi memang konsolidasinya mesti harus kuat ya, karena terkesan aktivisme di Indonesia akhir-akhir ini itu terkesan yang bersifat mendadak ya, dari konsolidasinya tidak kuat ya, bahkan ya terkesan fragmentaris juga, tidak ada kerjasama atau kolaborasi yang baik di antara para pejuang itu, sehingga mudah sekali pemerintah melakukan hegemoni terhadap mereka, sehingga melakukan rantai pemisahan ya, dalam perspektif ini Laklau ya. Padahal kalau kita pakai perspektif Laklau dan Chantal Mouffe ya, mestinya mereka punya satu rantai ekuivalensi ya, mereka punya satu kepentingan bersama yang menjadi agenda bersama untuk diperjuangkan ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi sistem kapitalisme? Memang rumit karena kita sudah terperangkap ya, hampir semua sistem di dunia ini sudah terjerat oleh kapitalisme global ini. Tapi menurut saya pemerintah mesti mengeluarkan kebijakan yang tidak bisa ikut saja apa tuntutan sistem ekonomi ini. Dalam arti penting juga kita buat regulasi yang ketat ya terhadap perusahaan-perusahaan atau ya investor-investor asing supaya mereka tidak bertindak semaunya saja ya. Itu menurut saya. Kemudian ya yang lain-lainnya nanti mungkin kita bisa diskusikan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya, Bung Ferdinand ya, luar biasa ya. Ini memang jebakan dan jeratan kapitalisme global ini sangat luar biasa ya. Dan saya rasa jebakan dan jeratan dari kapitalisme global ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan kaum muda ya.
kalau kita misalnya melihat situasi dan kondisi kaum muda saat ini, mereka sebagaimana dikatakan oleh Bu Natalia ya, mereka terjebak kepada fantasi-fantasi atau euforia ya, atau menikmati ya hasil-hasil dari perjuangan-perjuangan para pahlawan di masa yang lalu ya. Pada konteks ini harusnya kita memunculkan sedikit banyak ya pemuda-pemuda pejuang, pemuda-pemuda pemikir, kemudian juga pemuda-pemuda penggerak ya, untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik ya, terutama misalnya dalam mengatasi problem-problem sosial yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, misalnya kemiskinan, kemudian kekerasan, penegakan hukum yang lemah, sampai pada kebebasan berekspresi yang sering sekali berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Nah, terkait dengan ini kita minta closing statement nih dari Bu Natalia ya. Apa sih hal yang perlu kita lakukan untuk mendorong atau memperkuat narasi kemerdekaan di kaum muda ini, supaya kaum muda ini tidak terjebak pada fata morgana ya, tidak terjebak pada narasi-narasi yang membuat mereka menjadi penikmat kemerdekaan, bukan pejuang di dalam kemerdekaan itu sendiri. Silakan Bu Natalia. Itu belum ya, sudah. Baik, terima kasih. Saya melihat situasi hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, nilai kebebasan yang kita inginkan ya, mengingat dengan kemajuan teknologi ini tidak bisa kita rem, dan tadi sudah dibahas secara detail ya dari narasumber kita, ada Bang Ferdiandus, kemudian Pak Muhammad Firdaus juga ya. Yang satu hal yang saya lihat adalah bagaimana kita sama-sama untuk menguatkan dan memiliki kesadaran bersama tentang nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu adalah bagaimana nilai semangat kemanusiaan itu. Ya, kemanusiaan itu tadi memang ada biasnya ke nilai nasionalis ya, kemudian bagaimana nasionalis dan kapitalis, tapi kita tidak juga bisa terhimpit dengan masalah yang begitu dianggap seperti kaku bagi anak muda. Nah, oleh sebab itu saya hanya menyiapkan nilai-nilai moral yang dimana kita juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu saja. Karena tentu kita pasti menginginkan tidak mau bersentuhan dengan siapapun, dalam arti kita juga tidak mau merugikan orang lain. Nah, dalam menyambut perayaan kemerdekaan kita yang 77, ya mari kita sama-sama untuk kembali nilai-nilai kemanusiaan yang tadi saja. Nah, terima kasih. Itu sinyalnya hilang lagi ya. Oke, terima kasih banyak ke Bu Natalia ya. Memang etika dan moral ini perlu menjadi penjaga gawang ya, supaya narasi kemerdekaan itu tidak terjebak kepada kejahatan-kejahatan kontemporer ya. Misalnya sekarang ini kan banyak sekali pemuda yang menjadi korban ya, dan juga menjadi penikmat dari narkoba, kemudian juga pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin perlu dijawab oleh Mas Daus ya, bagaimana sih caranya mentransformasi kaum muda kita dari pemuda penikmat menjadi pemuda pejuang gitu. Silakan Mas Daus. Baik, terima kasih Pak Goris ya. Jadi transformasi dari pemuda penikmat menjadi pemuda pejuang gitu ya. Ya. Itu bagaimana caranya? Nah, memang kalau kita ketahui sekarang
kecenderungan pemuda kita itu lebih cenderung menjadi pemuda yang konsumtif ya daripada produktif. Artinya apa? Konsumtif ini berbagai macam aspek kita ketahui dari segi ekonomi, dari segi sosial dan lain sebagainya itu pemuda itu cenderung ingin menikmati sesuatu hal yang berkaitan dengan pragmatis gitu ya, pragmatis. Nah, jadi pemuda itu justru tidak melihat terkait dengan aspek realismenya, tapi cenderung sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, yaitu pragmatisasi. Nah, misalnya apa? Misalnya terkait dengan kalau kita lihat di kepemiluan, pragmatisasi yaitu adanya money politik dan lain sebagainya. Tapi dia tidak melihat realisme. Bahkan justru sangat jauh dengan adanya idealisme. Ya. Nah, oleh karena itu memang upaya-upaya untuk merubah pemuda-pemuda ini yang cenderung konsumtif menjadi produktif dan pejuang itu berawal dari bagaimana pendidikan itu yang mengatur. Ya, yang telah dikatakan oleh Pak Goris beberapa kali diskusi yaitu upaya untuk bisa menjadi antitesis adanya kapitalisasi pendidikan itu harus bisa kita bendung gitu ya. Jadi dimulai dari adanya bidang pendidikan ini yang kuat. Ya. Oleh karena itu apa? Pendidikan yang kuat ini dilihat dari bagaimana peran mahasiswa, peran pemuda, peran anak sekolah untuk setiap ada kebijakan yang itu dikeluarkan oleh misalnya pengelola pendidikan itu mereka tahu transparan dan mereka mampu mengetahui terkait dengan mau kemana arah kebijakan ini ya sehingga itu dimulai dari adanya mereka itu peduli ya care terkait dengan suatu keadaan situasi dan lain sebagainya yang diawali mereka itu harus juga ikut terlibat di berbagai macam diskusi kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok sosial, kelompok-kelompok di masyarakat agar mereka itu mampu memikirkan bahwasanya negara ini tidak sedang baik-baik saja misalnya seperti itu dengan adanya permasalahan. Jadi mereka tahu, mereka tidak bakal apatis. Dengan apa? Dengan adanya diskusi terkait dengan bagaimana berbangsa dan bernegara, sehingga mereka akan menciptakan suatu pemikiran bahwasanya mereka harus peduli, mereka harus merubah, mereka harus berjuang dari keadaan yang dianggap tidak baik-baik saja sampai saat ini menjadi yang baik-baik saja. Yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Lydia terkait dengan permasalahan yang sungguh banyak gitu ya. Nah, bagaimana peran pemuda itu selalu ikut terlibat di setiap lini kegiatan di masyarakat, organisasi, kepemudaan, keagamaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, senantiasa untuk mereka diajak lebih aktif untuk memikirkan bangsa dan negara, sehingga mereka memiliki sifat untuk selalu berjuang. Mungkin seperti itu, Pak Goris. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya, Pak Firdaus ya. Jadi ini tantangan kita sebenarnya adalah bagaimana mengaktifasi ya, atau melibatkan para pemuda ke dalam berbagai macam kegiatannya. Kesempatan terakhir kita berikan kepada Bung Ferdinandus ya. Bagaimana sih mengeluarkan ya atau memberi jalan baru kepada para pemuda untuk tidak terjebak kepada fantasi kapitalisme dan juga jeratan ya. Kapitalisme global yang sangat luar biasa ya terjadi sampai dengan saat ini ya, ekspansi ekonomi digital juga ya, saya rasa juga ada jeratan kapitalisme juga di dalamnya ya. Silakan Bung Ferdinandus. Terima kasih Pak Goris, maaf saya harus off cam karena saya ada kendala dengan sistem. Yuk. Menarik yang disampaikan oleh Pak Goris terakhir itu berkaitan ekonomi digital juga ya. Bagaimana dominasi ya Amerika Serikat ya dalam rantai periklanan global atau rantai bisnis digital global. Tapi saya mulai dengan bagaimana sih sikap pemuda seharusnya dalam menanggapi penetrasi kapitalisme yang menembus hampir ke semua pori-pori atau sendi-sendi kehidupan berbangsa kita. Saya kira hampir tidak satu pun negara di dunia saat ini yang bebas dari sistem ini. Bahkan Cina yang dulu yang diklaim sebagai negara komunis saja itu mereka sudah sangat kapitalis ya. Mereka berhasil menggabungkan ya kapitalisme dan sosialisme ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana sih peran pemuda? Menurut saya yang paling pertama itu kita melakukan penyadaran terhadap kaum muda bahwa ya fantasi yang ada itu ya, tentang bagaimana istilahnya idealisme kapitalisme yang muluk-muluk itu tidak selamanya terjadi demikian dalam kenyataannya.
Ya, karena kita lihat justru sistem ini justru lebih banyak menindas masyarakat kecil. Memang dia berhasil meningkatkan akumulasi modal ya, tapi itu untuk orang-orang kaya atau kapitalis. Sementara kaum terpinggir, masyarakat kecil, mereka justru semakin tertindas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kaum muda itu mesti tampil kritis juga. Ya, berhadapan dengan sistem ekonomi raksasa dunia ini, kaum muda mesti kritis. Ya, aksi-aksi konflik menurut saya itu melalui advokasi atau aktivisme sipil dan politik ya. Ya, kita bisa lihat dalam beberapa kejadian terakhir ini seperti penolakan undang-undang Omnibus Law. Ya, itu menurut saya itu representasi dari kebijakan yang sangat kapitalis dan oligarkis juga. Dan berhadapan dengan kenyataan seperti ini, kaum muda mesti tampil kritis. Mereka harus berani bersuara. Tapi memang kuncinya juga tadi seperti yang dikatakan Pak Lydia itu bagaimana ya ruang kebebasan itu tetap terjamin atau dijamin oleh negara supaya gerakan-gerakan aktivisme itu bisa berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya selain aktivisme, kemudian yang pertama tadi penyadaran. Yang ketiga, menurut saya juga kaum muda itu mesti kreatif dan inovatif juga, ya, menciptakan bukan rantai ekonomi baru, tapi usaha-usaha baru, ya. Dan lebih penting menurut saya kita mesti kembali ke sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi kerakyatan, dan itu justru yang hilang dari negara kita akhir-akhir ini. Bahkan beberapa korporasi di Flores itu justru sangat kapitalis ya. Logikanya bukan lagi logika ekonomi kerakyatan, tapi juga justru logikanya sangat kapitalis. Itu yang ketiga. Sedangkan yang terakhir berkaitan dengan ekonomi digital, memang saat ini kita masih terjebak juga dengan dominasi Amerika Serikat. Karena hampir semua perusahaan-perusahaan raksasa digital itu berpusat di Amerika Serikat. Ya, rantai perikanan global itu sebagai pendapatan utama dari ekonomi digital, perusahaan-perusahaan bisnis-bisnis digital itu berada di Amerika Serikat. Kemudian ketika mereka masuk Indonesia juga, saya tidak tahu sampai sekarang bagaimana sistem pajak dari perusahaan-perusahaan itu. Tapi beberapa pengalaman di Inggris misalnya, ya negara sulit mengatur regulasi pajak terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ya. Tapi menurut saya di sinilah negara mesti tampil berdaulat ya. Dan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan digital ini mesti harus kita gaungkan terus-menerus, dan itu harus diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya. Terima kasih. Oke, waktu kita sudah habis ya. Dari Studio Gorissa dan TV, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lydia ya, Bung Firdaus dan juga Bung Ferdinand ya. Diskusi kita hari ini adalah diskusi untuk terus mencerdaskan Indonesia. Tetapi catatan pentingnya adalah bagaimana kita terus mendorong supaya para pemuda ini bisa menjadi pemuda penggerak, pemuda pemikir, kemudian juga adalah pemuda pejuang ya, berjuang untuk kemiskinan, kemudian kebebasan, kemudian penegakan hukum, dan juga mungkin pelopor terdepan di dalam kemajuan bangsa ya. Terima kasih banyak dari Studio Gorissa dan TV, salam hangat dan sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Salam sehat selalu ya.